kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jamaah Masjid Imam At-Tirmizi Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, saya hormati, hadirin hadirat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kehadiran kita adalah satu nikmat yang mudah-mudahan kita syukuri dan semoga menjadi penambah catatan amal soleh kita, menguatkan iman dan meningkatkan ketakwaan. Amin. Alhamdulillah, salawat dan salam mudah-mudahan juga selalu menghiasi majelis-majelis kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kembali kita mengaji bersama Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Riyadhus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin. Masuk kita pada bab yang ke-23, Babul Amri bil Ma'rufi wan Nahyi 'anil Munkar. Bab tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Bagaimana hukumnya, bagaimana maksudnya, dan apa manfaatnya, seperti apa pula akibat meninggalkannya. Seperti biasanya, Al-Imam memulai dengan menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan, kemudian mengikutkannya dengan hadis-hadis yang dipilihnya yang berkaitan dengan masalah ini. Qala rahimahullah, atau sebelumnya, al-amru bil ma'ruf, ma'ruf dan munkar itu adalah suatu istilah syar'i yang sudah diketahui bersama, bahwa yang ma'ruf adalah ma'arafahu syara', itu yang diketahui oleh syariat, wa azina bihi, dan dia mengizinkannya, aqarrahu, atau ditetapkan oleh syariat, minal ibadatil qauliyah, baik ibadah-ibadah yang bersifat qauliyah, yaitu perkataan, wal fi'liyah, dan perbuatan, al-zahirah wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Yang zahir ya yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita, yang batin adalah ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati kita, seperti mentauhidkannya, tawakal kepadanya, dan berharap cinta kepadanya, serta berbaik sangka kepadanya. Wal munkar, munkar adalah lawan daripada ma'ruf, artinya sesuatu yang diingkari oleh syariat dan dilarangnya. Ma'angkaru syar'u wa mana'ahu min anwa'il ma'asi, dari berbagai jenis maksiat, baik maksiat perkataan juga, atau perbuatan, atau maksiat yang berkaitan dengan hati, yaitu maksiat seperti kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, dusta, riba, namimah, dan seterusnya. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104, hendaklah ada di antara kalian ummatun yad'una ilal khairi, yaitu satu golongan umat yang menyerukan kebaikan. Berarti awal dari dakwah itu adalah dimulai dengan
menyerukan kebaikan. Belum kita perintahkan, tapi adalah mengajarkan kebaikan, mengajak orang berbuat baik secara umum. Kita jelaskan misalnya tentang masalah tauhid, masalah rukun-rukun Islam, salat, zakat. Ini masalah dakwah ilal khair. Langkah kedua, misalnya tidak ada respon dari orang itu, maka kita katakan salli, diajak salat, baru masuk kepada amar ma'ruf. Ya, orang pertama kan mungkin diberikan pelajaran, ajarkan ilmu, tapi ternyata setelah kita ajarkan tidak ada juga gerak, gitu ya. Murid-murid kita misalnya kita ajarkan ilmu tentang fadilat salat berjamaah sah, tapi pas waktu salat azan memang saja dia tuh memannya macam tak kena-mengena, tak paham juga, tak contoh tak obey je, tambah tak paham lagi ya. Orang azan tak bergerak. Sekarang waktunya mengajak, namanya amar ma'ruf. Diajarkan ilmunya, teorinya, tapi pas waktu datang tu solat tak ada gerak, sah. Atau misalnya zakat, diajarkan tentang zakat, itu namanya dakwah ilal khair, itu mendakwakan kebaikan. Tapi pas setiap tahun tak pernah nampak kita lihat di zakat, sah. Kita tahu dia sampai nisabnya atau sampai orang yang bisa atau wajib menunaikan zakat, lalu kita amar ma'ruf. Allah bayu zakat Pak Ji, ya tak? Tapi sampai ke dananya. Mana tahu kita mustahil pula bang ya. Tidak sampai pada kita. Tu tanya mana dia. Nah, apa dia? Allah bayar zakat. Misalnya. Nah, ini namanya amar ma'ruf. Yang tadi yad'una ilal khair. Jadi memang selalu dimulai dengan pengajaran dulu. Setelah itu baru mengajak pada kebaikan. Atau kita di rumah misalnya kepada orang tua kita atau istri dan anak-anak kita ajarkan, baik diajarkan secara lisan misalnya dengan buka buku, atau kita ajarkan dengan memberikan contoh sahih. Misalnya setiap azan berkumandang kita mulai siap-siap berwudu, atau mungkin saja yang lebih hebat itu sebelum azan sudah siap-siap. Sengaja kita lewat di depan anak-anak, sah, 1, 2, 3 kali, tak mau juga tuh, ayo sholat, diajak. Jadi tadi kan secara teori kita sudah nampakkan. Nah sekarang karena tidak ada misalnya respon, maka kita ajak, ayo kita sholat. Demikian juga orang-orang yang misalnya di sekitar kita yang kita lewati menuju masjid misalnya, 1, 2 kan tengok aja dulu dia kan. Sudah itu mulai kita bilang salat cuh, mau pergi salat bang, dahulu lalu artinya tak apa dulu, tak masih salatlah dahulu nya. Habis itu singgah kayaknya, kan ya singgah kayaknya, tak ancak salat dahulu leh, jangan sabui kan, jangan lain salat, kau tak siapa nak salat cendol, jangan tak, mula. Sosok kan ancak salat dahulu sudah itu bawa cerita bekon, atau di bawa bekon salat lu, atau alam kan tinggal iya, kan zuhur kan, lalu leh mau salat dahulu sudah itu bah makan wagon, misal, macam-macam. Itu jangan tanya dulu, siapa bayu lah dulu, jadi artinya ada cara-cara yang barangkali ya sangat dianjurkan untuk membuat orang jangan tersinggung dan ada ketertarikan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Kemudian kalimat wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian segolongan, menandakan bahwa ini sifatnya adalah fardu ainin, fardu kifayah.
Fardu kifayah artinya bila ada sebagian yang sudah melakukannya dakwah ilal khair, maka gugur kewajiban dari yang lain. Tapi ingat, bila tidak ada satupun yang bisa melakukan, semuanya berdosa. Akhirnya, dan bila itu ada pada orang yang langsung berhadapan dengannya, bisa saja menjadi fardu ain. Atau dengan orang yang di bawah pengawasan kita, bawa pendidikan kita, seperti murid-murid kita di sekolah yang langsung berhadapan dengan kita, menjadi kewajiban kita secara ain. Jadi tidak semua mesti jadi dai, dalam artian dai yang sifatnya profesinya itu. Tapi kalau secara umum kita ini semuanya adalah dai, dan kita harus mendedikasikan diri sebagai dai. Karena dai itu alhamdulillah tidak syaratnya mesti khutbah, tidak syaratnya mesti jadi ustaz, tidak syaratnya mesti pakai surat rekomendasi atau surat izin. Dai itu semua kita dai. Karena Nabi SAW ketika menyebut kita atau merintahkan kita menyampaikan dakwah daripadanya, balighu anni walau ayah. Balighu, sampaikan, itu namanya taklif. Artinya kita diberikan tugas. Jadi setiap kita ditugaskan Nabi untuk menyampaikan dakwah. Anni, dariku, tasyrif. Karena kalau dakwah bukan dakwah Nabi, itu namanya dakwah pada diri sendiri. Itu tidak ada tasyrif, tidak ada kemuliaannya. Tapi kalau dakwah itu dari Nabi SAW, ada tasyrif, ada kemuliaan di situ. Kemudian walau ayat, walau hanya satu ayat, ini takhfif, yaitu keringanan. Tidak mesti banyak, satu aja kita sampaikan. Kalau itu diamalkan, masya Allah, berlaku bisnis MLM. Semakin nanti didakwakan lagi oleh orang, kita selalu dapat setoran. Kadang-kadang kita sudah melupakannya, kadang-kadang kita sudah melupakannya. Ibaratnya kita tanam modal satu ayat disampaikan, dengannya orang sadar, lalu dia sampaikan pada orang lain, dapat lagi pahala jariyah untuk kita sepanjang itu diamalkan dan bersambung dengan kita talinya atau tali ilmu itu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jangan khawatir. Rabu ngaji, Kamis potong jenggot, potong celana. Jumat jenggot apa? Jenggot dipelihara. Sabtu jadi mufti. Enggak, Sabtu jadi dai. Kalau mufti harus ada rekomendasi. Mufti tidak banyak lah. Satu negara satu muftinya kan, atau satu kawasan satu mufti. Makanya orang berebut jadi mufti. Karena posisi itu hanya satu. Tapi kalau untuk jadi dai, semuanya tanpa surat rekomendasi, tanpa ada surat tugas, kecuali dari Allah dan Rasulnya SAW. Dan alhamdulillah, apalagi di negeri kita ini, kita masya Allah bebas untuk menjadi dai, mendakwakan kebaikan. Tidak apa-apa satu ayat. Nah, kemudian meningkat ke yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, merintahkan al-ma'ruf. Kalimat bil ma'ruf mengandung isi dan cara. Mengandung isi dan cara. Isinya apa? Bahwa yang kita dakwakan pastikan ia ma'ruf. Jangan menyuruh orang berbuat yang kita tidak pastikan itu ma'ruf menurut syariat.
Misalnya kita suruh orang, wah kalian nak temo dakwah kan harus pandai bergitar dong, zaman gini ya harus, kalau dakwah nak muda harus pandai musik. Nah beda Nabi dulu ada apa musiknya nih, Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini berarti tidak tahu kita yang kita dakwakan itu ma'ruf, yang kita ajak itu ma'ruf. Ternyata yang kita suruh itu adalah bukan ma'ruf tapi maksiat. Maka syarat pertama ini mesti ma'ruf. Artinya apa? Sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Kalau tidak diizinkan oleh syariat, walaupun disukai oleh orang, itu bukan ma'ruf. Atau kita ajak orang melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak disunahkan, tapi menurut kita ada kebaikannya, ternyata itu bukan ma'ruf. Dulu kita sebelum berilmu, kita belum mengaji, banyak hal-hal yang kita adakan ternyata bukan ma'ruf, hanya diada-adakan oleh Pak Ma'ruf. Itu masalahnya. Jadi bukan hal yang ma'ruf syariat. Ya kita tidak tahu. Nah, makanya menjadi amirun bil ma'ruf mesti paham juga yang kita perintahkan itu benar-benar ma'ruf. Kemudian yang kedua, dengan cara yang ma'ruf pula. Sebab kalau caranya tidak ma'ruf, tidak syar'i, bisa-bisa menyebabkan musibah bagi kita. Contoh tadi lah, abang tak sih pegang usaha haji dia ni kan lewo nak orang, ataupun lagi usaha abang tak salat dia ni hati-hati berdapat dapat. Nah, jadi memang tak bisa, harus juga dengan cara yang ma'ruf. Kan Nabi sendiri yang katakan, innar rifqa la yudha'u fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya sikap lemah lembut tak diletakkan pada sesuatu kecuali dia menghiasinya, menjadikannya indah. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tak dicabut dari sesuatu kecuali dia merusaknya. Merusaknya. Syekh Nusaimin pernah ceritakan, ada seseorang pas azan maghrib mau urus unta kojo, datang bersemangat lah. Ini tak ada azan dia punya kan? Dia ambil atan dia bandel. Akhirnya sampai ke gurunya itu adalah salah seorang cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berilmu kan. Akhirnya dia dulu itu besok Syekh memastikan dulu betul tak yang dilakukannya itu benar atau hanya laporan yang kadang-kadang kan mengada-ngada orang murid-murid kadang kan ternyata benar. Ternyata benar, dia pura-pura berwuduk dekat situ, buka mislah wuduk dekat situ. Pas memang orang azan maghrib mulai acur pokoknya kan. Nah, tapi sekarang Syekh caranya tidak seperti yang pertama, tidak langsung, tidak kena azan, tidak. Apa kau jom Syekh? Tidak kau ngurus untuk, tidak ancak agak leh. Kau tinggal dulu sewaktu, insyaAllah tidak apa-apa. Bekok kau sudah mak solat-solat bawa, wah kau jom. Alhamdulillah langsung diikut deh, langsung citong deh potong aduhnya. Anak muda datang ke sana, langsung sogar dan nak benci, dan nak benci. Jadi memang seseorang kita memerlukan kelemah lembutan itu, maka orang pun juga butuh hal yang seperti itu. Dulu cerita kabar ke awak kau nya, mudik-mudik tu kena, apa ajiro melo-melo kami yang ni mugai tu, Pak Haji tak ada wazan ni kan? Ada dia tersinggung Pak Haji, beda ni 3 kali Pak Haji yang ni sampai mati yang kamu saja tak kan sama jodoh dia dapat dang ni. Beda salat Masjidil Haram 1000 kali salat. Jadi memang salah-salah sabut kadang salah-salah tegur
karena caranya tidak ma'ruf, apalagi yang tua kan ya, nama negur anak muda-muda tantu apa tang mau pandang salatnya. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin semua mesti dengan cara yang ma'ruf. Jadi yang kita ketahui itu ma'ruf dan mesti dengan cara yang ma'ruf pula, dan cara yang ma'ruf pula. Makanya seperti disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan 4. Nanti kita sebutkan, kita membahas masalah wa yanhauna 'anil munkar. Mak copek sudah azan bang, azan dulu ya, azan dulu anak. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. الصلاة القائمة الصلاة القائمة. Baiklah kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Kemudian juga harus dipastikan orang yang kita ajak melakukan yang ma'ruf itu adalah benar-benar meninggalkan yang ma'ruf. Tapi kalau sudah kerjakan ya diajak dulu kan ya, bangil aja lah. Jadi oleh sebab itu pastikan dia meninggalkan yang ma'ruf. Kalau tidak usah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yanhauna 'anil munkar. Dan ini harus amar ma'ruf saja tidak cukup. Mesti dilengkapi dengan nahi munkar. Sebagaimana yang pertama, bahwa kemungkaran itu pastikan dia munkar. Kalau tidak munkar, ya berapa banyak kadang-kadang seseorang mengingkari dengan keras
sehingga kita mengharamkan orang melakukan yang halal pada barangnya boleh lalu kita larang. Ya, saya masih ingat dulu sebagian kawan-kawan yang melarang atau menjadikan sesuatu yang mubah menjadi haram. Akhirnya sekarang dia sendiri yang buat. Kemarin dikatakan haram, sekarang jadi hobinya pula. Bahkan keras pada orang lain. Keras pada orang lain yang melakukannya. Ada kawan baca koran tidak boleh katanya, baca cerita fiksi tidak boleh. Sudah itu waswa dia dalam motor, tamat dia sampai tujuan. Tamat dia sampai tujuan. Kasar dia alun waswa dalam waswa, lewat josan. Cerita-cerita. Nah, ingat saya dulu ada orang umrah waktu itu numpang nih mobil anak kan. Ada di bawah novel yang viral itu, ayat-ayat cinta. Dek di tang motor ada baca juga. Kalau baca lewarnya salah lah. Aku salah tobat lagi nih. Ada kawan sama jokoran tidak mulia enak. Sudah itu nampang di motor dan pikariat. Uang bila Allah saudaranya baca itu sampai tamat. Alhamdulillah, berarti tidak jadi haram. Jadi kaum muslimin ada minal mubahat, hal-hal yang mubah tapi dianggap haram. Baca Quran haram? Tidak kan? Ini tidak boleh ada. Siapa baca Quran berarti membuat sesuatu yang terlarang. Bukan haram, bukan tidak boleh beraturan. Kami di pondok dulu tidak aturan tidak membolehkan, tapi buaya baca Qurannya. Cuman kami tidak boleh baca Quran. Na'jan abi waqatu tu hal-hal yang tidak berguna. Itu biasa. Tapi apa baca Quran haram? Tidak. Jelas? Sama juga misalnya ketika Musabbin anak pada asalnya suka nonton. Oleh sebab itu TV tidak ada marah. Sampai gini ada TV lah. Ini kalau ada TV bukan mengharamkan, tapi kalau berita kalau dasman mengharamkan TV jadi masalah loh. Jadi masalah. Sama aja ketika menukil perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, ulama besar Malikiyah di Qayrawan, dia di Tunisia, Qayrawan dulu di abad keempat Hijriah. Lalu beliau memelihara anjing di rumahnya, padahal Imam Malik, imam mazhabnya sangat keras melarang itu. Lalu dia katakan, "Lau asha Malikun ila zamanina latakhadha asadan dariya." Kalau ikut Malik hidup di zaman kita hari ini, bukan anjing yang dia jadi penjaga rumah, singa jadi jaga rumah. Apa sebab? Sebab di zaman itu banyak pemberontakan, banyak penyamun, banyak perampok, perampok sama. Ya, banyak penyamun, banyak perampok. Makanya dia memelihara anjing di rumahnya. Jadinya, lah kalau lucu itu Ustaz Dasman membolehkan melihara anjing di rumah. Itu masalah, tidak memastikan dulu nomor HP ibu 24 jam. Tidak ada nomor nelpon soal dulu. Lalu sebar berita itu juga di kalangan sebagian ustaz. Dia masalah, ustaz itu suka dia kadang bergibah ya. Nah, makanya jangan tahu jangan langsung dia ustaz bergibah lah. Nah, kalau lah mulainya gibah, ada yang kalau tidak bertambah ya tiada ustaz sampai dunia kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi pastikan bahwa yang dilakukan itu mungkar. Kalau tidak, jangan. Kemudian pastikan pula dengan cara yang ma'ruf tadi. Jangan merubah kemungkaran dengan kemungkaran pula. Dapat berita anak dilacik dari guru canggung bawa sekolah dah. Tahu jarur kan apa
adon viral boga apa so ngokok na tu di jadi tampo sudah itu salah juga sono ya nyata nabi tenong tongkang dia mana bawa muko kan ya palu tampurnya akhirnya cuman masalah juga hukum yang diterapkan juga masalah yang membuat juga masalah akhirnya mengakibatkan guru tidak bisa menegur murid makanya hasil kita jadi gini hasil itu gini kalau awak dulu buya laju ngadu ke amak tambahnya kadang-kadang amak berdatan buyang dulu ini makanya alhamdulillah kan togo sih ndak hormat ke guru walaupun ndak mesti sujud-sujud kan lala pirolo yang lain akhirnya itu dulu trans 7 Wahabi Ustaz itu juga tidak dibolehkan harus diperbaiki karena itu bukanlah adab Islam. Nabi tak mengizinkan manusia sujud pada manusia. Loh, Adam disuruh malaikat sujud kepadanya, itu khusus perintah Allah. Nah, ya kan khusus perintah Allah secara khusus. Jadi cara buat secara umum lah. Pahamnya dah? Kan sujud ada dua macam. Ini sujud, iya betul sujud itu ada dua macam. Sujud ibadah itu hanya milik Allah. Yang kedua sujud lit ta'zim itu untuk orang-orang yang kita muliakan. Tetapi dibolehkan oleh syariat atau tidak? Boleh oleh syariat? Tidak boleh. Tidak boleh menurut syariat. Pernah Muaz pergi ke Syam, pergi berdakwah, berjihad, ditengoknya para pembesar di sana, rakyatnya pada sujud kepada pemimpinnya. Lalu pulang dari Syam dibuat pula dari Muaz. Oh ternyata sahabat Abu contoh saja ya. Nah, tapi pakai ijtihad. Menurut Muaz kalau orang-orang seperti itu aja dihormati dengan sujud, pasti Nabi lebih berhak mendapatkan penghormatan seperti itu. Niat Muaz elok atau enggak? Elok. Perlakuannya itu niatnya bagus. Secara pikiran, menurut logika, tindakannya bagus atau tidak? Bagus, menghormati. Jadi ada alasan logis, ada alasan filosofis, dan juga kajian akademis. Kita melihat di Syam seperti itu, ada yang melakukannya, dan itu berlaku untuk memuliakan. Dan ada pula dalam Al-Quran, Adam disuruh salah, malaikat disuruh sujud kepada Adam. Berarti Allah mengizinkan. Nah, di sini terjadi kesalahpahaman. Ketika Allah mengizinkan atau memerintahkan malaikat sujud pada Adam untuk memuliakan, akhirnya diterima itu bulat-bulat bahwasanya boleh makhluk sujud kepada makhluk, karena sujud dua macam. Satu lil ibadah, itu khas milik Allah. Satu untuk penghormatan, itu untuk selain Allah dan juga untuk Allah. Dalilnya tadi, mereka lupa bahwa itu adalah kejadian yang khusus, pengecualian yang khusus diberikan pada Adam alaihi assalam untuk memuliakannya di hadapan para malaikat, karena dia akan punya tugas besar di bumi, menjadi pengelola dan pengolah bumi ini. Tetapi apa dibenarkan? Tidak. Makanya ketika Nabi mendapat sujud Muaz, Nabi katakan, "Madza taf'al? Madza fa'alta ya Muaz?" Lalu dia jelaskan, "Saya lihat orang di sana sujud Rasulullah." Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Law anni amirun ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh saya perintahkan orang sujud kepada orang lain,
saya perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Makanya boleh istri sujud pada kita? Hah? Janganlah masuk enggak? Hah? Enggak boleh sujud. Karena Nabi katakan kalau boleh maka paling patut sujud adalah istri pada suami. Nabi tak bilang anak pada orang tua. Hanya kata kutip Nabi ini tak mau nemui kurun. Itu bayarnya nya. Kan sampai Nabi iza sallatil mar'atu khamsaha, bila wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa ahfizat farjaha, menjaga kehormatan. Itu sadangnya. Tapi yang kampek wa ata'at zaujaha, taat pada suaminya, itu belum bayar. Awak sama sarjananya bangun. Sah? Kan ya? Oyan kayunya. Abang tak bayarnya kan? Dan sebagainya. Awak lah kan kena susu-susunya. Kan ya? Kalau dia jual umum dulunya. Sebagainya. Jadi itu yang di situ banyak kenanya perempuan itu. Kalau rajin salat sanang cainya. Nah rajin puasa tak payah nyon tidur tak suka makan yang nak ramping sah nak mengkat sampai tadi menjaga kehormatan insyaallah bisa, tapi taat ke suami. Kalau dapat ya acin cari dulu. Kalau dapat acin cari dulu nyala jalan mulia orang ini taat. Itu tak tahu dah. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat, andainya boleh saya perintahkan orang sujud pada seseorang, pasti aku perintahkan seorang wanita sujud pada suaminya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi pastikan yang mungkar itu mau mungkar. Kemudian pastikan merubahnya dengan cara yang ma'ruf. Dan ada yang syarat keempat, yaitu jangan sampai kemungkaran yang dirubah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, nyawa kadang main lang-langnya tapi bawa kayu belati untuk nukue. Contoh tadi tu mah lacu aja lidi tapi bawa sinapang tu nembak guru ajalah seragu macam, yaitu menimbulkan kemungkaran lebih besar. Jadi yang ditampo anaknya kan antin kepala sekolah. Tanpa sudah itulah. Tidak kan tahu ada yang saya kepala sekolah kan antin apalagi guru biasa. Ya, dan inilah rusaknya dunia pendidikan kita. Karena dikelola oleh orang-orang yang titik-titik. Ma'udzubillah, banyak para pendidik yang perlu dididik lagi, yang tidak terdidik hanya karena punya titel tamat luar negeri. Kadang dek kayu ayah bisa sekolah luar negeri sudah itu lebat je tamu luar negeri, kadang pemain kadang luar negeri gitu. Masuk di awal semester bagi diktat, sudah itu ujian, kalau lulus lah dapat sarjana. Masalah dia tu main poli, main bola, main golok dia deh. Masa mahasiswa golok deh. Tak sosok bola. Hah? Di mana dulu? Kami di kampus kami lengkap olahraga. Sampai biliar pun ada. Itu tahu, tapi tak pernah masuk orang. Sebab biliar konotasinya tidak baik. Kalau padan sawit dan padan main biliar, pandai main biliar, itu tuan bagus nak. Kalau dan sawit dan ahli main biliar, elok tak menurut tuan? Itu tuan tak pernah masuk dulu. Di kampus ada. Sebab di situ tak otomatis negatif. Kalau sikap, di sikap pasti negatif. Lalu dia buat di biliar syariat dah dulu. Nah, nya pasti negatif. Kan ada jual tino dalam tu. Lain. Tu baca cadarnya. Baca cadarnya. Ada gitu. Makanya dari awal kita sudah antisipasi. Jalan tak pandai.
Ya, kok ada nilai olahraga ni? Ndak jolly kan ndak? Jolly. Yang jolly olahraga malam elok tu ndak? Wih. Ahli kesehatan nyabut olahraga malam ndak elok dah. Apa sebab? Mandi sudah itu, mandi sebelum tengah malam sehat atau tidak? Tidak sehat. Lolok sudah mandi langsung sehat tak? Tidak. Makanya tengah malam tidak elok. Makanya klub-klub malam pasti tidak sehat. Akal pun tidak sehat dah dulu. Kerana ya klub malam elok bunyi. Tang mana kau tadi di tang klub malam ni ayatnya jematan tu dah lah itu ya. Ada gitu. Oh sabit mana kau jadi di klub malam ni orang dia calon menantu loh. Hah? Kalau dibuat anak buah Jawa, ya dan nak malam ini siapa calonnya? Tiga aja di klub malam tu nyelai orang kan celah kau gadi pulang lawi gini elok ibu ibunya Allah musta'an. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi merubah yang mungkar jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Waktu agaknya main alam beko pindahnya ke biliar. Elok lah? Enggak. Jadi kadang-kadang orang kan katanya carikan solusi. Artinya kok nak main anak tu bayi mainan yang lebih elok. Betulnya. Tapi kadang-kadang harus jen main kadang. Nyendak waktu main dan tidak ada tempat main yang main. Soalnya awak diciptakan untuk main tu enggak? Kan enggak dah. Nabi Yahya umur 3 tahun dibodek kau main. Yahya yang main. Dia jawab ma khuliqtu lil la'ib. Saya tidak diciptakan untuk main. Masalah dia umur 3 tahun. Makanya belajar sambil bermain tu tidak cari Islam. Bukan teori pendidikan Islam. Walaupun main anda tidak boleh dilarang, tapi belajar sambil main akhirnya sampai godang. Belajar sambil main. Nyejak TK dah mulai dah. Makanya masuk kampus ni cari permainan. Apa yang paling lama kuliah yang banyak bermain. Tambah lagi apresiasi dari pemerintah kalau jadi pemain lebih tinggi daripada yang prestasi ilmu. Mana mahal bonus kaki pada palok gini. Serius, mana mahal bonus kaki pada palok gini. Kaki lebih mahal. Secek gol 1 miliar padahal ada manfaat bagi awak kecuali nama ada kadang sawah lupa ngisu itu dah lah ikan tak palok boleh mengisi tak lolok kira dapat bonus 1/5 lah banyak kadang tak pun nak bayar maksudnya dulu tak ada kena bayar piala awak biar dia dapat piala cik kalau 3 piala ciknya tak ni kantor dennya awak kasih ni ganti dia belum sendak Allah musta'an. Sudah itu auzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kemungkaran itu mesti kalau dirubah dengan cara yang tidak mungkar, kemudian pastikan orang itu tahu itu mungkar dan pastikan bahwa kita juga mengingkarinya dengan cara yang bukan mungkar. Dan kalau diingkari tidak beda pada kemungkaran yang lebih besar. Nah, kemudian Allah katakan wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Hidup ini kalau tidak ada amar ma'ruf, tidak ada dakwah ilal khair, tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar, tidak akan menang, tak akan sukses. Jelas ya? Kalau hilang pilar-pilar ini, kita tidak akan sukses.
Makanya letaknya pada dakwah, pada amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang cara menciptakan keamanan, seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain nanti, akan menciptakan keamanan. Di zaman Nabi aman, sah. Di zaman Khulafa ar-Rasyidin aman. Apa sebab? Pilar ini hidup, sehingga khalifah bisa lolok tanpa penjaga di alam terbuka. Kini dia kan lolok lah. Untuk olahraga apa jago juga kan. Kadang seenya nak basuh je bini pun nak dipagar betis juga. Kan ya? Tidak aman. Tapi di saat itu Masya Allah, ketika datang utusan Persia mencari Khalifah Umar bin Khattab, tidak ada, mereka kan menaklukkan Persia. Tentu bayangannya seperti yang dia lihat di sana. Jangankan apanya, jangankan Kisranya, kaisarnya, panglimanya saja, panglima angkatan bersenjatanya itu permadaninya sekitar kemahnya itu dengan pasukan Kopassusnya. Tapi sampai Madinah tidak ada nampak bangunan-bangunan berbeda kan. Akhirnya dicari mana istananya pemimpin kalian yang menggetarkan 2/3 dunia itu. Tunjukkan dia Umar dosudung ya. Subhanallah. Dicari Umar kau sendak tahu mana sedang lolok di bawah kurma. Tidak ada penjaga. Sampai-sampai seorang penyair Hafiz Ibrahim menggambarkan dalam syair wara'a sahiba Kisra ar-ra'a umaran baina ar-ra'iyyati utlan wa ra'iyah hakamta fa'adalta fa'aminta. Masya Allah tabarakallah. Akhirnya penjaga itu utusan terkesima melihat Umar yang tertidur pulas tanpa penjaga. Dia tolak deh Pak Presiden seditunya. Jangan Presiden Pak RW lah takut. Apa sebab? Karena kemungkaran ada di mana-mana. Ma'ruf menjadi tidak ma'ruf. Dakwah kepada kebaikan kadang banyak penghalangnya. Makanya kapan mulai terjadinya ketidakamanan dan rusaknya stabilitas? Ketika berakhir masa Khulafa ar-Rasyidin, ketika sebagian dari penguasa pangeran-pangeran di Bani Umayyah menyimpang dari agama. Apa menyimpang? Melahirkan aliran-aliran penyimpangan beragama, mulai dari akidah yang bersimpang siur sampai pada ibadah yang masuk ibadah-ibadah baru, sampai kepada muamalah pun gaya berubah dari gaya asli Islam menjadi gaya orang-orang luar Islam sedang mulai masuk. Akhirnya tidak lagi bisa dinikmati apa yang dinikmati dari keamanan yang pernah terjadi di masa-masa dahulu. Alhamdulillah. Nah kemarin atau di awal-awal abad ke-20 ketika berdiri sebuah kerajaan di Jazirah Arab dengan akidah yang lurus dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar negara, mulai orang menikmati berjalan dari utara ke selatan, barat ke timur tanpa pengawalan aman. Sampai-sampai seorang penyair dari Lebanon, Syekh Agmir Syakib Arslan, menyebutkan itu di tahun 80-an bahwa kalau seandainya ada seorang wanita perawan dengan segala perhiasan berjalan dari awal Saudi sampai ke akhirnya sendirian tanpa pengawalan, tak ada yang berani mengganggunya. Kenapa? Karena dibangun di atas akidah yang lurus. Cuman banyak ahli-ahli penyimpangan, kepanasan, sehingga dirongrong terus, dihasut, dihasung,
sampai bekerja sama dengan musuh-musuh Islam untuk memaksa mereka untuk berubah berbagai kebijakan seperti yang kita lihat pada hari ini. Ya, tekanan-tekanan internasional. Tidak ada konser jadi kalian terbelakang tu kalian ni. Anak kau bisa enggak? Akhirnya banyak yang berubah. Ketika itu bergeser, banyak pula nilai-nilai yang bergeser. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Ya, sampai sebuah penelitian dari Badan Kriminologi Dunia membuktikan bahwa kejadian kriminalitas 1 menit di kota Chicago sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. Maka tanya 30 tahun kok mini ni? Hah? Kok mini di 30 tahun? Alhamdulillah sampai tahun 2020 satu kemarin data yang saya baca masih menempati negeri paling aman di dunia. 2021 saya kira lah 2025 ya. Ada punya ada, anak punya. Asal nak ke Jawa geser tak aman kotang situnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami menikmati keamanan itu yang tidak kita temukan di tempat-tempat lain dimanapun belahan dunia. Alhamdulillah diberikan oleh nikmat 15 tahun tinggal di situ. Ya, tidak musuh zombie, ya, tidak musuh zombie. Tidak pernah pula ditanya anta Wahabi, kalau tidak Wahabi minggir. Tidak pula pernah mereka temukan mereka anti dengan perbedaan pendapat. Jadi kalau ada yang mengatakan itu adalah para pendusta, pembuat fitnah, bahwa mereka anti mazhab. Alhamdulillah mazhab dia pelajari seluruh mazhab. Mereka tidak pakai ulama, masya Allah. Ulama apa maksudnya? Kalau maksudnya ulama Al-Quran dan Sunnah, banyak habis Quran di Arab Saudi daripada Indonesia lah tak? Hah? Iya, banyak sitan habis soalnya. Kalau menurut data yang pernah baca di Indonesia tercatat dia habis sekitar 60.000 orang. Termasuk yang habis juz 30. Iya, data terhabis juz 30. Kalau di sana baru dihitung hafiz kalau sudah 30 juz. Tercatat di sana yang hafiz 30 juz saja 600.000. Itu yang terdata. Awak masuk yang hafal juz 30 60.000. So banyak ulama sitan tak ada tak? Iya tak? Nah, tapi kalau maksud ulama itu al-mutakallimin, filosof, ahli filsafat, memang di sana hampir tidak ada. Bukan tidak ada, hampir tidak ada. Karena bagi mereka agama itu bukan pemikiran. Agama itu adalah ayat dan hadis wahyu yang diturunkan. Berarti sempit wawasan. Masa orang yang ilmunya sampai ke langit, sampai ke akhirat, sempit wawasannya dibanding orang-orang yang pemikirannya hanya di bawah kolong jembatan. Kolong langit, di bawah kolong jembatan. Masa wahyu lebih sempit daripada pemikiran Pak Wahyu masuk tuh? Tidak ada. Kita mau aja di ayun-ayun orang. Kalau tak cari, cobalah berdebat antara ahlul ra'yi dengan ahlus sunnah. Lah dicoba dek Ahmad bin Abi Du'ad melawan Ahmad bin Hanbal. Mana Ahmad bin Hanbal. Walaupun para ahli kalam hari ini memanipulasi riwayat bahwa katanya Ahmad tidak mampu menghadapi Ahmad bin Abi Du'ad. Untung dicatat di ahli sejarah. 3 hari mereka berdebat, ketiga-tiga harinya dimenangkan oleh Imam Ahmad. Itu maka mereka mengatakan gara-gara Imam Ahmad tidak mampu menjawab orang Mu'tazilah, itulah perlunya akidah Asy'ariyah. Diamarkan Imam Ahmad kalah. Kalau dikatakan Al-Quran dan Sunnah dan pendawasan dicoba pula oleh Bishr Al-Mirrisi, Hafs Al-Fard dan lain-lainnya berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i, termasuk orang Mu'tazilah.
Alhamdulillah, nak datang sendiri mereka kalah, datang beramai-ramai menghadapi Syafi'i mereka juga keok. Coba sama kalau dia bisirkan mabu lagi. Sudah itu sama-sama datang. Akhirnya terpanung. Diundanglah Syafi'i ke markas mereka. Kalah juga. Apa yang dipakai oleh Syafi'i? Al-Quran dan Sunnah. Itu di mana pula sampai wawasan orang yang hanya memakai Al-Quran dan Sunnah. Itu hanya kamuflase yang dilakukan, kampanye kosong dilakukan oleh para ahli filsafat. Al-Quran turun dari yang maha mengetahui. Masa kalah oleh pemikiran orang yang serba tidak tahu agama kecuali menurut pemikiran. Tidak masuk lah. Kalau tidak percaya mau basuh. Kan itu aja. Mau basuh. Tapi dengan syarat jangan ngiwangi. Hanya kalau ngiwangi asal ngiwangi dah. Jangan pakai fitnah. Ya baik Allah kalah. Kalau berita seperti yang tadi Imam Ahmad menang tapi beritanya kalah. Kan ya kan banyak macam itu. Kan banyak macam itu. Lebat-lebatnya nawak nengok debatnya contohnya 3 jam lebih kan. Sah. Tapi berita yang keluar tidak tolok melawan dia ni. Sama ceritanya yang ada dulu uang bagak di modiok-modiok tanah. Sudah itu memeras uang di pasar pun jo. Melawan lah cua. Pagi lah minta setoran kan, ditunggu ada pingsan ni nyo. Pingsan lah takui lo apa disiram jayu deh kan. Sadarnya toga melawan jong lainnya. Melawan jong lainnya. Itu tiru model. Dia lah jolek kalah tapi ngaku menang. Lan pingsan tadi kalau tumbuh. Itu siram dia ibu dia masuk jayu kan sadar kan toga melawan jong lainnya. Tentu kisah tidak tentu kau nanti mau dia untuk kisah asli dia dan sampai nama takut lah ada cucu sih kok takut ada cucu tersinggung lah kan tidak sampai nama orang ya datuk-datuk dan awal yang macam itu jangan baru agak mamak-mamak lagi kan tapi jangan sampai lah ya nah jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah biarlah yang berlalu telah berlalu kita tatap masa depan yang lebih berilmu insyaallah taala. Terima kasih teman-teman. Gitulah dulu ya. Besok kita sama. Itu apa Pak? Da'a fi'il madhinya tuh. Yad'u fi'il mudhari. Nah, madhi fi'il madhi untuk masa yang telah lalu. Sedangkan yad'u untuk masa sekarang dan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.